جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat pas, cocok sekali dan relevan pembahasan di kitab Ad-Da'wa Dawa dengan kejadian belakangan ini berkaitan dengan gempa. Yang mana ada beberapa athar salaf yang bisa menjadi pedoman dan basirah buat kita mengenai gempa atau zilzal yang terjadi di bumi ini. Belakangan hari sebagian diwartakan dimanapun dari kantor berita dan juga media, terjadi gempa yang cukup keras mengguncang Kabupaten Cianjur. Kalau saya lihat di salah satu website di Tempo, gempa susulan cukup keras kembali mengguncang Kabupaten Cianjur Jumat dini hari 25 November. Berarti kemarin. Ini masih dari kemarin. Guncangan terasa cukup panjang sehingga membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Ini tercatat gempa 4,1 magnitudo dengan kedalaman 10 km. Jazakallahu khairan. Makasih. Titik gempa berada di 8 km barat daya kota Cianjur. Warga yang tinggal di komplek BTN Joglo, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, itu berhamburan keluar rumah dan bergerombol di tengah jalan. Dan itu terjadi dini hari, jemaah. Dini hari. Kalau siang hari mungkin ada awareness atau kesadaran pada terjaga, tapi kalau dini hari dan mereka mengatakan gempanya cukup besar dan cukup panjang. Salah satu penghuni komplek yaitu Tony namanya, 30 tahun, tampak membawa istri dan anaknya menuju mobil yang terparkir di pinggir jalan. Dia pun memilih menidurkan anaknya yang baru berusia 5 tahun bersama istrinya di dalam mobil. Jadi saking takutnya masuk ke dalam rumah lagi nanti terjadi gempa, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi terjadi lagi ya. Kata sebagian dari mereka, lagi dan lagi mereka pengen tidur tetapi tidak memungkinkan untuk tidur pulas karena khawatir akan gempa. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai gempa ini? Kita bahas di kitab Ad-Da'wa Dawa ini pas sekali dan memang berkaitan dengan masalah gempa. Ya sebelumnya di kitab Ad-Da'wa Dawa Ibnu Abi Dunya
Ya, dikatakan oleh beliau, zakara Ibnu Abi Dunya haditsan mursala. Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah hadits mursal, innal arda tazalzalat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bumi suatu ketika pernah terjadi gempa bumi pada zaman Rasulullah SAW. Fawada'a yadahu 'alaiha, maka Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangannya di atas bumi. Thumma qala uskuni, kemudian berkata, uskuni, tenanglah wahai bumi, fa innahu lam ya'ni laki ba'du, sesungguhnya waktumu wahai bumi belum tiba, yaitu belum saatnya kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada para sahabatnya dan berkata, inna rabbakum la yasta'tibukum fa'atibuhu, sesungguhnya Rabb kalian benar-benar sedang menegur kalian, maka perhatikanlah teguran dari Allah. Baik, itu. Kemudian thumma tazalzalat bin nasi ala ahdi Umar bin al-Khattab. Kemudian juga terjadi lagi gempa bumi di masa khilafah Umar bin al-Khattab. Faqala, kemudian Umar bin al-Khattab berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, ma kanat hadhihi zalzalatu illa an syai'in ahdatsumuh, tidaklah peristiwa gempa ini terjadi melainkan karena ulah perbuatan kalian. Walladzi nafsi biyadihi la in 'adat la usakinukum fiha abadah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, jika peristiwa gempa bumi ini kembali terulang, niscaya aku tidak ingin tinggal bersama kalian lagi di tempat ini untuk selama-lamanya. Riwayat ini memang riwayat mursal. Ya, riwayat ini riwayat mursal. Atau maksudnya mursal di sini ada keterputusan sanad dan tidak dikatakan derajat sahih. Tapi di sini ada ibrah bahwasanya hendaknya seseorang ketika dia atau seorang muslim ketika terjadi peristiwa gempa bumi di daerahnya, itu yang harus lebih awal diperhatikan adalah masalah dosa yang dilakukan. Dosa, karena itu penyebabnya. Ada sebab geologi, yaitu sebab duniawi hissi materi, namun ada sebab yang merupakan sebab syar'i, yaitu kemaksiatan. Kemudian wa fi manaqibi Umar bin Abi Dunya, kemudian dalam kitab Manaqib Umar bin Al-Khattab karya Ibnu Abi Dunya disebutkan annal arda tazalzalat ala ahdi Umar. Lagi-lagi diceritakan bahwasanya pernah terjadi gempa bumi di zaman Umar bin Al-Khattab. Fadaraba yadahu 'alaiha, maka Umar pun memukulkan tangannya ke bumi. Wa qala, dan berkata Umar bin Al-Khattab, malaki, apa yang terjadi denganmu wahai bumi? Apa yang terjadi denganmu wahai bumi? Ama innaha law kanatil qiyamatu haddathat akhbaraha. Ingatlah, jika terjadi kiamat pasti bumi akan menceritakan beritanya. Ya, akan menceritakan beritanya, yaitu bumi ini akan bisa berbicara gitu loh. Ya, yaumaidin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha. Jadi pada hari itu bumi itu menceritakan kabar-kabar tentang kiamat. Entah kok bagaimana itu, ya kita belum pernah mengalami. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamati falaysa fiha dhira'un wala shibrun illa wa huwa yantiq. Jika terjadi hari kiamat, maka tidak ada sehasta dan sejengkal tanah melainkan
Iya, yaitu bumi akan berbicara. Yantiq itu berbicara. Berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh manusia. Ya. Ini salah satu riwayat tentang Umar bin Al-Khattab. Lagi-lagi ada riwayat berkaitan dengan beliau dan berkaitan dengan gempa bumi. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Safiyah. Imam Ahmad mengisahkan dari Safiyah. Safiyah menuturkan, zulzilatil Madinatu ala ahdi Umar. Madinah pernah mengalami gempa pada zaman Umar bin Al-Khattab. Itu lagi-lagi kisah di zamannya Umar bin Khattab. Maka berkatalah Umar bin Khattab berseru, ya ayuhan nas, ma hadza? Wahai sekalian manusia, ada apa ini? Lihat bagaimana Umar bin Khattab, lihat bagaimana salaf kita ketika terjadi gempa bumi. Ya betul, kemudian berlindung, mungkin berlindung, tapi ini ada sebabnya. Langsung memikirkan tentang ini gara-gara kita ini. Mahada, ada apa ini? Apa kata beliau kemudian? Wa ma asra'a ma ahdathtum la in 'adat la usakinukum fiha. Ada apa ini, kok bisa terjadi gempa wahai manusia? Ada apa dengan kalian? Alangkah cepatnya kalian berbuat kerusakan. Seandainya peristiwa gempa ini terjadi lagi, aku tidak ingin tinggal bersama kalian di tempat ini. Ya, ini ulah manusia ini, ulah kita ini. Ya. Berbeda dengan kita. Terjadi gempa, yang paling pertama diperhatikan itu kamera, video, ngeliput, udah jadi wartawan namanya orang sekarang. Kemudian langsung pasang status WhatsApp, cepet-cepetan itu. Bahkan pas lagi gempa itu sendiri, langsung pasang status WhatsApp, gempa, gini gempa nih. Nggak ada istighfarnya, nggak ada ngambil ibrahnya. Bahkan dia pasang status WhatsApp sambil menghindar dari gempa dan masih terjadi gempa. Ajaib. Apakah hidupnya didedikasikan sebagai wartawan atau gimana? Nggak langsung ngambil ibrah. Sampai di suatu grup WhatsApp panitia kajian terjadi gempa, ya itu ada di antara ikhwan langsung gempa nih, oh pada beberapa menit berikutnya ada baca dan ada tegurnya. Kalau memang terjadi gempa, istighfar ke, langsung mengambil ibrahnya, meminta ampun pada Allah, bukan malah bergegas untuk buka HP, buka WhatsApp, pasang status dan share di grup atau semisalnya. Ya. Kebalikan dengan bagaimana sikap salaf kita mengenai gempa yang terjadi. Kita ini kalau ada peristiwa apa-apa tuh cepat-cepat ngeliput, nggak mengambil ibrah. Menunjukkan apa? Menunjukkan keras hatinya. Terutama terutama muda-mudi zaman sekarang, atau bahkan yang tidak muda lagi, sudah punya handphone, punya media sosial, ada peristiwa apapun record, rekam dulu, bukan mengambil ibrah dari kejadian. Ini kesalahan dalam bersikap mengenai musibah. Semua orang tahu kok gempa, tanpa antum kabarkan juga tahu orang-orang gempa. Yang penting sekarang menyelamatkan iman kita dan mengambil ibrah dari kejadian, dan dinisbatkan ibrah itu, pelajaran itu kepada agama Allah Azza wa Jalla dan syariatnya. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, innama zulzilatil ardu idza umila fiha bil ma'asi. Sesungguhnya gempa bumi akan terjadi jika kemaksiatan di atasnya dilakukan. Fatur'idu faraqan minar Rabbi jalla jalaluhu an yattali'a 'alaiha. Bumi bergetar karena takut kalau Allah Ta'ala melihatnya, yaitu melihat sekumpulan maksiat-maksiat itu.
apakah kita pantas kemudian menuding orang-orang Cianjur mereka bermaksiat misalnya? Pantas nggak kira-kira? Enggak. Kita bukan nuding hanya orang Cianjur saja, termasuk kita juga. Semua dari yang terkena gempa bukan hanya Cianjur, di Jakarta, Bekasi juga kerasa efeknya. Sedikit walaupun. Tapi bukan kita kemudian saling melemparkan panah tudingan kepada pihak tertentu, melainkan semua dari kalangan kaum muslimin ini harus mengambil ibrah tanpa dikecualikan, semuanya termasuk diri-diri kita. Jangan tersibukkan dengan dengan info-info belaka. Jangan kita mengikuti manhajnya para jurnalis dan wartawan. Tugas mereka itu bukan mengambil ibrah, tapi tugas mereka mengumpulkan data dan berita, dan bad news for them is good news. Berita buruk bagi mereka itu adalah berita baik. Maka justru itu yang mereka cari untuk dapat liputan. Maka coba sekalian kita itu mengambil ibrah untuk hal-hal seperti ini, dan jangan biarkan kejadian ini berlalu tanpa adanya faedah dan ibrah yang bisa kita petik untuk memperbaiki diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Kemudian dilanjutkan di sini oleh Ibnu Qayyim, wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila al-amsar. Umar bin Abdul Aziz mengirim surat ke beberapa kota. Umar bin Abdul Aziz ini pemimpin ketika itu di daulah beliau, pemimpin di kalangan salaf ketika itu. Mereka suka mengirim surat-surat dan risalah kepada gubernur khusus atau kepada keumuman gubernur di setiap distrik atau daerah. Dan surat-suratnya bukan hanya masalah delegasi politik atau semisalnya, bukan masalah politik saja. Dan lebih umumnya, lebih utamanya yang biasa diriwayatkan dalam kitab-kitab, biasanya presiden ini seperti Umar bin Abdul Aziz dan Khalifah Rashidin sebelumnya, itu mereka mengirim risalah yang berisikan nasihat-nasihat untuk para penguasa dan gubernur-gubernur daerah. Nasihat berkaitan dengan agama. Di sini diantara contohnya. Dalam tulisannya Umar bin Abdul Aziz, ini beda, bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz. Bismillah. Amma ba'd, fa inna hadha ar-rajfa shay'un yu'atibu Allah 'azza wa jalla bihi al-'ibad. Amma ba'd, sesungguhnya gempa ini merupakan suatu teguran dari Allah kepada para hambanya. Tuh, teguran berarti. Jadi besok-besok, ya semoga tidak ya, kalau terjadi gempa dan kita merasakannya, ini teguran gitu loh. Jangan cuman pikirin di dalam bumi ini ada lempengan ini dan itu. Hanya sebab kecil. Yang terpenting adalah kita ini bisa gak menjaga iman kita di saat-saat seperti itu. Jadi teguran dari Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya. Wa qad katabtu ila al-amsari an yukhriju fi yaumi kadza wa kadza fi syahri kadza wa kadza. Aku telah mengirimkan surat ke beberapa kota yang isi menyerukan agar penduduk kota-kota tersebut keluar pada hari dan bulan sekian. Faman kana 'indahu syai'un falyatasaddaq bihi. Sungguh siapa saja yang memiliki harta hendaknya segera bersedekah. Ya. Segera bersedekah. Ini dalam menghadapi setelah terjadinya gempa. Bersedekah kalau punya harta. Karena Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dan mengingat nama Rabbnya lalu dia salat. Loh, apa kaitannya sedekah dengan ayat ini? Yaitu lafal man tazakka, orang yang menyucikan diri karena sedekah,
itu membersihkan harta kita juga dan membersihkan hati kita. Sedekah itu membersihkan harta dan hati. Karena pertama membersihkan harta, karena boleh jadi di antara harta kita ada harta syubhat atau haram yang kita tidak sadari. Adapun kalau harta haram kita sadari, maka wajib untuk dihilangkan harta haram itu dan dialihkan kepada orang yang berhak. Tapi yang tidak kita sadari, dan itu mungkin sekali, apalagi pedagang, ya, maka dengan sedekah bersihlah hartanya, dan dengan sedekah bersih pula hatinya, insyaallah. Karena orang yang sedekah itu sebenarnya membutuhkan membutuhkan keluasan hati, kelapangan dada untuk bersedekah. Dan kadang pula setelah bersedekah dia merasakan hatinya lebih tentram daripada sebelum sedekah. Maka sedekah itu membersihkan harta dan membersihkan hati, dan beruntung orang yang membersihkan hatinya. Dan karena kotornya harta banyak manusia dan kotornya hati banyak manusia, maka Allah tegur dengan banyaknya gempa. Maka supaya tertanggulangi dan tidak terjadi lagi, ayo banyak-banyak sedekah. Wahai kaum muslimin, itu istinbatnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini presiden sekaligus ulama. Senikmat-nikmatnya penguasa wilayah adalah penguasa yang memiliki ilmu syar'i. Itu nikmat sekali. Yang memiliki ilmu syar'i dan mengamalkannya, bukan cuman punya, bukan cuman tahu ilmu doang, tapi memang dia menerapkannya dalam kepemimpinannya. Ya. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, wa qulu kama qala Adam. Ya, setelah sedekah hendaklah seseorang juga berdoa seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam berikut ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan termasuk menjadi orang-orang merugi. Itu step atau itu hal kedua yang Umar bin Abdul Aziz perintahkan para masyarakat, para umara, para pemimpin dan masyarakat, penduduk kota-kota. Ya, ketika terjadi gempa pada mereka, sekarang ayo sedekah yang punya harta. Kemudian taubat. Di antara lafal-lafal yang menunjukkan taubat ini tadi, minta ampun sama Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian juga kata Umar bin Abdul Aziz, wa qulu kama qala Nuh, dan jangan lupa juga berdoa dengan doa yang diucapkan Nabi Nuh alaihissalam, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuniku ya Allah dan tidak menaruh belas kasihan padaku, niscaya aku termasuk orang yang merugi. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz dalam risalahnya, wa qulu kama qala Yunus, begitu juga demikian berdoalah dengan doa yang dimohonkan oleh Nabi Yunus alaihissalam berikut, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ini tiga doa ini menunjukkan kita itu menuju step taubat. Ya, dengan adanya zilzal atau gempa ini, mengakui dosa-dosa kita, Ya, setelah sedekah, istighfar. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah menuturkan, kami diberitahu Aswad bin Amir, itu tadi sudah ya, risalahnya Umar bin Abdul Aziz sudah. Di risalah Umar bin Abdul Aziz, sedekah dan doa. Ada gempa, bukan
membicarakan di WhatsApp, gempa ya dan seterusnya. Semua orang tahu gempa, nggak usah antum kabarin juga tahu, kerasa kok. Pikirin dirinya sendiri dan keluarganya. Ajak anak-anak kita supaya istighfar, sedekah, gitu. Bukan kemudian pasang-pasang status terus, ya. Karena tidak bermanfaat untuk orang lain, juga tidak mendatangkan manfaat untuk kita kalau cuma mengabarkan gempa begitu dan memperhatikan berita. Mungkin sampai detik ini dari gempa kemarin banyak dari kaum muslimin yang nggak kepikiran untuk taubat, enggak. Apalagi di perhelatan Piala Dunia, mana kepikiran taubat? Malah sebagian ikhwan berkecimpung di hal tersebut, membicarakan bola di media sosial. Arab Saudi menang, bergembira. Apa untungnya antum kalau Arab Saudi menang? Apakah akhirat antum selamat gitu dengan senangnya Arab Saudi? Atau apalah gitu? Apa mungkin tim-tim muslim gitu loh? Apa negara muslim? Ingat, kaum muslimin di suatu negara tidak terangkat derajatnya di sisi Allah karena sepak bola. Tidak, wallahi tidak. Bukan sepak bola yang mengangkat derajat kaum muslimin di negara manapun. Wallahi tidak. Tidak. Melainkan yang mengangkat derajat kaum muslimin mukminin di negara manapun, baik individu maupun society, itu adalah iman dan takwa mereka. Adapun game, pertandingan itu hanyalah lahun wa la'ib. Dan itu kehidupan dunia. Ya. Kalau mau nonton bola itu urusan masing-masing, kelas. Tapi dengan mengajak orang supaya menonton bola, kemudian seolah-olah dengan bola ini kita itu merepresentasikan Islam. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah pada pemain-pemain sepak bola, diri kita dan juga orang-orang yang menontonnya, dan juga orang-orang yang mungkin sekarang banyak di negeri Islam, di Qatar, ya mungkin sebagian dari mereka sebenarnya masuk Islam, insyaallah. Kita berharap begitu, insyaallah. Tapi ingat, itu bukan karena zat sepak bolanya, bukan. Karena Allah Ta'ala punya cara untuk memberi hidayah pada sebagian orang, dan Allah juga punya cara untuk memberi fitnah pada sebagian kaum muslimin, menguji kaum muslimin. Ajaib, sebagian dari ikhwan kita itu seolah-olah menganggap bahwasanya izzahnya, kekuatan, powernya muslimin ini di battle sepak bola. Enggak. Apakah Rasulullah SAW dalam berdakwah dan supaya bisa diterima dan bisa melakukan agresi atau bisa menundukkan daerah Mekah, daerah Syam, daerah lainnya, apakah dengan game atau dengan jihad perang? Dengan perang, dengan nasihat terlebih dahulu, tidak mau membangkang, ya udah perang beneran, bukan dengan main game. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Bergembira kalau muslim itu menang, itu maklum, oke. Tapi jangan sampai gembiranya ini seolah-olah menangnya itu merepresentasikan kemenangan Islam atas orang-orang kafir. Belum, bahkan justru sebaliknya. Justru ini fitnah. Makanya kalau dia bilang, Ustaz, dukung siapa? Anda nggak dukung siapa-siapa dari segi dukung tim negara muslim, Ustaz. Anda malah justru nggak dukung. Jangan sampai negara muslim malah sampai ke tingkat-tingkat berikutnya. Karena itu akan membuat kaum muslimin itu lalai jadinya, memberikan banyak fitnah bagi kaum muslimin. Mendingan kalah, udah. Biarin mau dibully apa, biarin aja. Malah justru itu ibrah buat kaum muslimin. Muslim itu bukan di sini tempatnya, bukan di permainan. Olahraganya olahraga, bukan sebagai tujuan dan bukan sebagai wasilah dakwah juga, bukan itu utamanya. Itu hanya mungkin bonusnya saja dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini fitnah jemaah sekalian.
Sekarang bagaimana kalau terjadi gempa? Apa kalau misalnya gempa tersebut menimpa daerah kita, Cianjur dan semisalnya, apakah kemenangan Arab Saudi kemudian menjadikan gempa tersebut berhenti gitu? Orang-orang Indonesia atau Cianjur dapat hidayah gitu? Enggak. Jadi kemenangan yang semu sebenarnya. Besoknya kemudian liburan, ya kan? Besoknya negara Saudi libur, satu negara, karena euforia kemenangan atas tim orang kafir. Oke. Apa besoknya habis itu? Banjir. Teguran dari Allah Azza wa Jalla. Dengar gak cuma apa kabar belakangan ini kan Saudi Arabia mengalami, sebagiannya mengalami banjir. Antum lihat sendiri kabarnya. Dan banjirnya parah jemaah sekalian. Berapa ratus mobil itu. Syuf, lihat. Ada apa setelah euforia kemenangan dunia, semu permainan belaka 45 kali 2 selesai, khalas. Kemudian apa ibrohnya? Apakah menyelamatkan akhirat? Tidak. Lihat jemaah sekalian. Ya, yang kadang-kadang malah fitnah seperti itu melenakan manusia dibandingkan fitnah gempa. Ya begitu jemaah sekalian. Urusan nonton bola masing-masing, khalas. Antum nonton bola itu urusan antum jemaah. Tapi ketika kita mengaitkan itu dengan agama Allah, kemudian seolah-olah kemenangan ini mewakili kemenangan Islam, kalla. Itu tidak seperti yang kita pikirkan. Jauh. Kemenangan Islam itu bukan di permainan. Bukan, sama sekali. Ya, malah itu konyol kalau kita bilang itu mewakili Islam, konyol itu. Ya. Kemudian jemaah sekalian lihat riwayat Imam Ahmad, ya, dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya disanadkan dengan sanad hasan. Idza dhanna an-nasu bid-dinar wad-dirham wa tabayya'u bil-'inah. Jika manusia telah menjadi kikir dengan dinar dan dirhamnya. Jadi dinar dan dirham punya itu uang banyak, tapi pelit. Pelit di sini yaitu maksudnya adalah tidak menunaikan kewajiban. Tidak menunaikan kewajiban bisa berupa zakat atau bisa berupa nafkah wajib kepada istri, anak dan orang tua. Itu. Jika manusia telah menjadi kikir dengan uangnya, ya, dhanin, kikir, pelit dengan uangnya, wa tabayya'u bil-'inah, dan mereka berjual beli dengan skema inah, yang mana itu adalah manipulasi atau kamuflase yang aslinya riba. Seperti apa jual beli inah? Seperti gini Pak, antum butuh uang berapa? 10 juta dari butuh uang 10 juta. Sebenarnya antum butuh uang 10 juta, itu intinya antum butuh uang 10 juta sekarang gitu. Taib. Maka misal Anda pakai, gimana cara supaya Anda dapat keuntungan juga, nih orang lagi sulit nih, pengen bantu tapi ya Anda pengen dapat untung, ini kan riba sebenarnya. Gini, Anda punya handphone, ya, harganya oke, antum belilah dari Anda berapa? Antum beli dari Anda handphone ini 15 juta. Beli dari Anda boleh ngutang, enggak masalah. Ya, ini handphone 15 juta. Ya, ada enggak handphone 15 juta jemaah? Anda enggak tahu nih? Ada ya? Ya, karena Anda enggak pernah kepikiran tentang harga handphone 15 juta nih. Ya. Masa antum butuh uang 10 juta, masa Anda jual 15 juta gitu kan? Enggak, sebentar. Antum beli ini 15 juta kredit. Oke? Berangsur aja cicilan bulanan. Oke? Ini milik antum, tapi setelah antum miliki ini kan udah deal, nanti ada transaksi baru, yaitu Ana akan membeli handphone ini dari antum 10 juta tunai. Gimana, paham enggak coba? Oke, saya ulangi. Antum butuh 10 juta.
Maksudnya antum lagi butuh 10 juta ini mungkin untuk pesta pernikahan anak antum, putri antum mungkin mau nikah atau mungkin mau kelulusan atau apalah gitu ya. Pokoknya butuh 10 juta segera gitu. Nyari pinjaman susah. Antum pengen pinjaman online riba, jadi antum menghindari riba. Tapi kemudian ada datang kepada antum, "Ana butuh 10 juta. Gini aja, ana punya handphone. Ana jual handphone ini ke antum. Berapa harganya? 15 juta. Waduh. Tapi boleh cicil. DP-nya enggak masalah, DP-nya mungkin 500 ribu dulu aja dah. Tapi setelah ini antum 500 ribu antum miliki kan, antum berarti masih punya utang sama ana 14,5 juta. Nah, HP ini Anda beli langsung kepada antum. Faham jemaah? Anda beli dengan harga 10 juta tunai cash langsung kasih. Gimana? Antum dapat segera 10 juta. Ya, tapi konsekuensinya HP ini jadi milik Anda lagi dan antum masih punya hutang terhadap Anda berapa? 15 juta atau kalau DP-nya 500 ribu 14,5. Ini skema inah namanya. Ini jual beli, tapi maksud dari ini adalah riba sebenarnya. Intinya adalah Anda seperti meminjamkan kepada antum 10 juta, antum bayar nanti secara gradual, secara berangsur, totalnya 15 juta. Jadi Anda dapat benefit, advantage berapa? Bunganya, dapat keuntungannya berapa? 5 juta. Itu sebenarnya itu skema jual beli yang ini sebenarnya merupakan kamuflase dan manipulasi yang aslinya adalah peminjaman dengan sistem riba. Itu maksudnya seperti itu, ya. Jika manusia telah kikir dengan dinar dan dirhamnya, berjual beli dengan skema yang tadi i'inah, kemudian watabi'u adnabal baqar. Ya, lebih mementingkan di sini masalah bercocok tanam atau bertani atau peternakan, pokoknya lebih ke usaha dunianya gitu. Wa tarakul jihada fi sabilillah, dan mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Anzalallahu bihim bala'an la yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum. Maka Allah akan menurunkan bencana kepada mereka, yang mana bencana tersebut tidak akan dihilangkan oleh Allah hingga manusia kembali kepada agama mereka. Ya. Dari semua karakter ini menunjukkan orang-orang sudah mementingkan dunianya lebih daripada mementingkan agamanya. Kemudian Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Ibnu Umar, ini sekarang Ibnu Umar ya. Ibnu Umar berkata, "Ata alaina zamanun." Sebentar. Ini ada perbedaan di sini. Laqad ra'ayna wa ma ahadun ahaqqa bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Aku prihatin melihat kondisi kita yaitu umat Islam. Semestinya tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap dinar dan dirham selain saudaranya sesama muslim. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan sabda yang tadi, yaitu jika manusia telah menjadi kikir dengan dinar dirhamnya, berjual beli dengan ainah dan seterusnya. Artinya Ibnu Umar di zaman dahulu 1300-an tahun lalu melihat banyak orang itu sebenarnya uang mereka itu lebih berhak disalurkan kepada saudara mereka daripada kepada diri mereka sendiri. Tapi kok mulai banyak orang-orang yang pelit dan kikir, rakus akan dunia, ya, lebih mementingkan pertanian atau peternakan, enggak memperhatikan agama lagi. Maka karena inilah bencana itu turun. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan berkata, "Innal fitnata wallahi ma hiya illa uqubatun min Allah azza wa jalla 'ala an-nas."
Demi Allah, sesungguhnya bencana itu tidak lain adalah hukuman dari Allah Ta'ala untuk manusia. Adakah yang mengambil ibrah? Berkata Ibnu Qayyim, wa nadhara ba'du anbiya'a bani Israila ila ma yasna'u bihim Bukhadnassar. Sebagian nabinya para Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel, mereka memperhatikan tindakan Nebukadnezar, salah satu penguasa. Tindakan Nebukadnezar kepada orang-orang Bani Israel. Lantas para nabi ini juga berkata, para nabi ini berkata, bima kasabat aydina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuka wa la yarhamuna. Karena perbuatan kami sendiri ya Allah, Engkau ya Allah mengangkat orang yang tidak mengenalmu dan tidak mengasihi kami sebagai penguasa kami. Jadi ada nabi namanya Nabi Daniel, atau bahasanya Daniel. Ya. Kalau bahasa Arabnya Daniel, dal alif nun mati ya, bukan alif hamzah kemudian lam, Daniel. Ya. Jadi Nabi Daniel ini penguasa ketika itu namanya Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar ini memiliki kezaliman, tidak mengenal Allah. Maka Nabi Daniel berkata, ya Allah, inilah karena perbuatan kami Bani Israel, karena dosa-dosa kami, Engkau ya Allah mengangkat pemimpin di tengah-tengah kami, yang diangkat adalah orang yang tidak mengenal Engkau ya Allah, dan orang yang tidak mengasihi kami sebagai penguasa kami. Maka Nebukadnezar kemudian bertanya kepada Nabi Daniel, "Malladzi sallatani ala qaumik?" Coba wahai Daniel, kata pemimpin zalim ini, apa yang menyebabkan aku bisa menjadi penguasa kaummu? Kok aku sekarang bisa menguasai kaummu? Ada apa? Kenapa? Maka Daniel menjawab, yaitu "'idhamu khati'atika wa dhulmu qaumi anfusahum." Yang membuat engkau, wahai Nebukadnezar, pemimpin yang zalim, itu bisa menguasai kami adalah besarnya dosamu wahai Nebukadnezar, dan kezaliman kaumku terhadap diri mereka sendiri. Jadi ini ibrah ini tidak termaktub atau tidak tersuarakan di media-media yang meliputkan atau yang melaporkan tentang kezaliman penguasa, melaporkan tentang kecurangan, korupsi dan seterusnya. Anda akan bertanya, kenapa kok pemimpin kita kenapa kok Allah Ta'ala mentakdirkan pemimpin kita seperti ini? Misalnya, maka jawabannya adalah karena memang mereka orang-orang yang jahat, pendosa, dan karena kita ini rakyat suka menzalimi diri kita sendiri. Maka Allah Ta'ala jadikan apa? Orang yang menguasai kita adalah orang yang tidak mengenal Allah dan yang menzalimi kita. Lantas apa obatnya? Obatnya ya udah, kita sekarang perbaiki diri kita, perbaiki masyarakat. Kalau memperbaiki pemerintahan, jangankan memperbaiki pemerintahan, untuk menggeser Pak RT saja antum belum tentu bisa. Lebih jauh kalau sampai bahtera pemerintahan. Ya. Allah Ta'ala akan mengganjari rakyat yang saleh insyaallah dengan pemimpin yang saleh. Makanya kata Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan ini Bani Israel ketika itu mereka, Allah Ta'ala jadikan di antara Bani Israel ada pemimpin imam-imam yang mereka memberi petunjuk sesuai dengan perintah Allah, yaitu menjalankan syariat Allah. Ketika ada masanya Bani Israel itu mendapatkan pemimpin yang saleh betul-betul. Kapan?
lamma sabaru, ketika para rakyat Bani Israil itu mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah. Sabar dan yakin, yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, bis sabri wal yaqini tunalul imamatu fid dini. Dengan sabar dan yakin maka keimaman keagamaan itu akan terwujud. Maka kalau kita teriak-teriak syariat Islam, pemimpin yang adil, tapi kita itu nggak sabaran rakyat ini dan nggak yakin sama syariat Allah, itu mimpi aja terus. Iya, teriak-teriak aja sampai uratnya putus, nggak Allah kasih. Kenapa? Karena nggak ada pembenahan di diri kita masyarakat supaya sabar. Termasuk sabar itu ya tidak dikit-dikit turun ke jalan, itu nggak sabar. Bener nggak sabar, karena itu proyek dari orang. Hal-hal seperti ini bukan metode Islam dalam menasihati penguasa. Dan juga harus yakin dengan syariat Allah, pelajari dulu syariat Allah, hukum-hukum Allah pelajari, bukan dengan opini masyarakat, bukan dengan opini pribadi, tapi lihat, baca kitabnya, dengarkan kajiannya. Bagaimana caranya, solusinya, harga-harga naik, apa solusi dalam Islam? Apakah harus turun ke jalan? Atau kita bersabar karena ini takdir Allah dan kita ikhtiar kemudian dengan doa dan usaha? Itu semua ada dalam Islam manajemennya, jemaah sekalian. Kalau kita nggak sabar dan nggak yakin akan rezeki Allah Ta'ala, itu ngimpi aja terus. Iya. Jadi harus dua itu, jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, jadi supaya kita mendapatkan penguasa yang insya Allah berbakti kepada Islam dan berbakti kepada kaum muslimin, yaitu cobalah kezaliman yang terjadi di antara kita itu dihilangkan. Ya, sekarang kita minta sama orang supaya penguasa kita jangan sampai zalim, jangan sampai korupsi. Tapi kemudian kita bikin garasi rumah buat mobil, memakan jalanan publik. Itu kan korupsi. Ya. Dikerja molor waktunya, korupsi waktu, terlambat sengaja, itu kan korupsi. Hal-hal kecil yang sepele yang ternyata kita itu pelakunya. Kita pelakunya. Kita menuntut orang-orang ternama dan besar supaya mereka perfect, tapi kita sendiri enggak mengubah diri kita. Kata Allah, sebenarnya ini tidak sesuai dengan firman Allah, tapi ada perkataan Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak merubah nikmat pada suatu kaum sampai kaum tersebutlah yang mengubahnya. Jadi coba kita ubah diri kita sendiri, dan juga kaum muslimin kita ubah rakyat, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita sebagai orang-orang yang sabar dengan kenyataan, sabar dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dan yakin dengan syariat Allah, dan yakin dengan baiknya Allah Azza wa Jalla. Karena kita kurang sabar dan kurang yakin, sampai kita mengatakan, sampai kapan Indonesia begini? Enggak sampai kapan-kapan, Pak. Ya gini-gini aja terus, karena ketika grassroots tidak berubah, maka jangan mengharap pohon yang berubah. Ya, jadi ya grassrootsnya ya juga harus dibenahi juga. Ya begitu jemaah sekalian. Ini kira-kira udah masuk syuruk atau belum juga? Udah ya? Ya khalas kalau gitu. Kita cukup sampai sini insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda pribadi dan juga untuk jemaah sekalian. Dan tidaklah ini melainkan nasihat untuk diri saya pribadi terutama, dan juga kita semua yang mendengar, baik secara offline langsung di sini atau secara online. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Cianjur, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hentikan kristenisasi yang ada di daerah Cianjur, dan Allah Ta'ala jadikan kaum muslimin dapat hidayah, kenyamanan, keamanan, dan semoga Allah Ta'ala rezekikan kita semua husnul khatimah, dan semoga Allah jauhkan kita dari bencana alam.
sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.